Permisi Bu, Oh iya, ada apa Mas? saya mau bimbingan, mau konsultasi. Akhir-akhir ini saya merasa bingung Bu. Sebentar, sebelumnya Mas namanya siapa dulu? Nama saya Raffi dari kelas 10. Oh iya, 10-1 ya? Ya, 10-2? 10-2. Iya, oke, gimana? Saya itu akhir-akhir ini merasa cemas Bu, kayak bingung mau ambil PTN atau ambil kedinasan. Cemasnya lebih kemana? Kalau aku sih senengnya pengennya ke Iya. kedinasan. Oh, kedinasan. Ya, tapi kalau dari orang tua sarannya lebih ke PTN. Aku bingung Bu. Ya. Tapi kan di sini Mas Raffi ini kan masih kelas 10 ya? Ya. Ya, berarti kan jangka waktunya juga masih panjang untuk masih dia untuk memperbaiki, untuk memulai lebih ke dalam untuk kedinasan kan masih bisa ada waktunya gitu loh. Nah kalau ini emangnya kecemasan itu udah berapa hari atau mungkin udah dibicarakan sama orang tua atau belum? Udah kurang lebih hampir 2 mingguan lebih kayaknya. Soalnya kalau dari orang tua aku itu pengennya ke PTN aja, tapi aku kan lebih pengen ke kedinasan. Nah, nggak bolehnya orang tua gara-gara kalau kedinasan takutnya nanti jauh dari orang tua. Orang tua pengennya di PTN aja, yang di lokal sini aja lah, di Solo aja gitu. Berarti Mas Raffi ini mau melaksanakan konseling ya? Ya. Nah sebelumnya memang apa Mas Raffi ini udah pernah melakukan konseling? Sebelumnya belum pernah. Belum ya. Jadi menurut Ibu Mas Raffi ini mengalami konseling krisis. Nah mungkin Ibu sedikit jelaskan dulu untuk melakukan konseling. Ibu akan mulai hari ini dan mungkin kita bisa memberikan kesepakatan waktu juga. Nah, apakah Mas Raffi ini bersedia? Ya, saya bersedia. Oke, kalau gitu Ibu akan menjelaskan bahwa konseling itu bantuan profesional yang dari guru BK, mungkin ada dari konselor juga, itu membantu siswa atau anak bermasalah yang mungkin mengalami seperti Mas Raffi ini, kayak kecemasan, mungkin juga bingung. Ini kan masalahnya berarti termasuk masalah karir ya Mas. Yeah. Seperti itu. Nah mungkin juga ada bisa lainnya juga. Nah ini kan nanti konseling itu ada 3 asas. Jadi Ibu jelaskan sedikit. Ada 3 asas yaitu yang perlu Mas Raffi ketahui, yaitu ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelaan. Nah, 3 asas ini yang perlu Mas Raffi ketahui, yaitu ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu sendiri nanti apapun yang Mas Raffi ceritakan, masalah apapun yang nanti Mas Raffi ceritakan itu tidak akan Ibu beberkan ke siapapun. Jadi Mas Raffi ini bisa terbuka dengan masalah-masalahnya gitu. Jadi cerita tanpa adanya rasa paksaan seperti itu. Nah, tadi ada asas kesukarelaan juga, Mas Raffi harus paham. Jadi asas kesukarelaan itu juga Mas Raffi ini sukarela tanpa adanya Ibu paksa. Kalau Ibu panggil Mas Raffi ke sini, ya Mas Raffi datang ke sini untuk kayak Ibu nggak panggil gitu loh. Jadi rasa sukarelanya Mas Raffi sendiri. Nah, terus ada asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan itu jadi Mas Raffi ini terbuka sama masalahnya. Jadi nggak ada rasa takut juga untuk rasa takut untuk menutupi apa masalahnya seperti itu. Oke, Mas Raffi udah paham? Ya, paham Bu. Tapi nanti mesti privasi saya terjaga ya Bu? Terjaga, karena kan guru BK maupun konselor mempunyai asas tersebut yang harus bisa dijaga seperti itu. Nah, oke, kalau gitu ada namanya kesepakatan waktu ya, karena Ibu nanti habis ini mengajar, jadi waktunya hanya sebentar saja untuk melaksanakan konseling ini. Nah, mungkin Mas Raffi bersedia? Ya Bu, aku bersedia. Baik, kalau sudah bersedia dalam waktu juga konseling, lalu Mas Raffi silakan cerita kembali masalahnya tadi seperti apa. Oh ya, intinya saya itu merasa bingung, kayak gelisah, cemas itu loh Bu. Ya. Saya itu intinya bingung antara mau ambil PTN atau kedinasan. Nah,
kalau saya ambil kedinasan orang tua kayak kurang setuju, dan kalau saya mau ambil PTN saya bingung mau ambil jurusan apa. Itu kalau untuk PTN kan mungkin orang tua kan lebih setuju ya Mbak, Iya. Mas ya untuk ke PTN. Nah kalau PTN itu kan bisa masuk jalur beasiswa juga kan bisa, karena kan banyak beasiswa yang bisa dijalani oleh Mas Raffi nanti ke depannya. Nah kalau untuk bingung masuknya itu kan bisa ke olahragaan ya Mas, ada namanya guru olahraga, bisa juga kan di UNS itu kan juga ada olahraganya, seperti itu kayak UTP, Universitas Tunas itu, nah itu kan nah Tunas Pembangunan, nah itu kan ada olahraga juga dan lebih ke olahraga gitu loh. Nah kan Mas Raffi ini kan suka olahraga ya. Ya apalagi kan mau masuk ke kedinasan juga kan pasti membutuhkan fisik yang bagus gitu kan. Nah kalau untuk Mas Raffi ini kalau kedinasan udah banyak persiapan apa gitu? Belum, sementara sih belum, saya cuma ya masih bingung aja. Tapi kalau saya sih persiapan ya fisik mungkin ya, karena saya sih lebih condong ke olahraga dan suka futsal. Tapi kalau berenang saya kurang bisa. Berarti permasalahannya mungkin kurang bisa berenang itu ya, tapi lebih nggak disetujui orang tua karena masuk kedinasan itu. Iya, takutnya kedinasan nanti jauh dari orang tua, kedinasan di luar kota atau gimana. Berarti kamu ini Mas Raffi ini cemas karena mungkin orang tua belum mengizinkan itu. Iya. Nah menurut ibu solusi yang ingin ibu kasihkan itu mungkin Mas Raffi bisa seperti memperlihatkan prestasinya, kayak contoh mengikuti ekstrakurikuler apa di sini, futsal. Nah mengikuti ekstrakurikuler futsal itu bisa kembangin juga, ikut lomba gitu, kayak dilihatin gitu loh kalau memang Mas Raffi ini punya potensi ke sana, potensi untuk masuk ke kedinasan. Kalau kita nggak punya ilmu sama sekali, kayak kita cuma pengen masuk kedinasan sama sekali dan nggak ada prestasi yang bisa diunggulin, kan buat apa? Dan pasti orang tua kan bingung mempertimbanginnya gitu, nggak ada pertimbangan sama sekali kalau Mas Raffi sendiri nggak ada kemajuannya tuh. Nah kalau Mas Raffi ini bisa menunjukkan, saya kayak ikut lari gitu, ajang lari kan sekarang banyak ya Mas ya, kayak gitu. Nah terus juga ada nanti prestasinya dilihatin bahwa kamu ini benar-benar ingin masuk ke kedinasan itu lebih besar daripada PTN, karena kalau PTN itu masih bingung juga gitu mau gimana gitu, lebih ke fisiknya bisa diunggulin kayak gitu. Itu bisa dipahami Mas? Iya bisa. Tapi sebelumnya udah dibicarain secara kekeluargaan apa belum? Iya cuma ngobrol biasa sih. Berarti mungkin orang tua masih belum ya? Ya sementara ini orang tua sih kayaknya belum setuju. Itu mungkin solusi dari ibu sendiri. Mas Raffi ini lebih bisa mengembangkan potensinya dulu, kayak memperlihatkan ke orang tua bahwa kalau memang potensiku tuh ada di sini Bu, tuh, untuk lebih bisa meyakinkan gitu. Nah mungkin dibicarain baik-baik di saat orang tua juga mungkin waktu kepala dingin, contohnya kayak lagi santai kayak gitu, jadi jangan waktu pas lagi pusing atau gimana kan, kalau dikasih tahu kan mungkin belum bisa menerima juga gitu. Mungkin dibilangin baik-baik dulu gitu. Sama juga mungkin jaga-jaga ya Mas untuk nanti kedepannya kalau takutnya orang tua masih belum mengizinkan, jadi Mas Raffi ini belajar buat ikut lomba untuk olahraga, bisa masuk ke itu PTN olahraga, kayak masuk kuliah yang mungkin sesuai dengan potensinya juga seperti itu. Jadi guru olahraga juga bagus Mas, tapi kan mungkin kalau mau yang kedinasan juga butuh effort juga, butuh tenaga juga gitu.
dibilang baik-baik dulu seperti itu. Nah, Ya, sementara itu dulu sih, nanti biar tak obrolin lagi sama orang tua. ya. Oke, gimana Mas? Mungkin perasaannya Mas Raffi ini setelah bercerita, apakah mungkin sedikit mengurangi kecemasan atau mungkin masih bingung banget gimana caranya gitu? Ya, Kalau yang udah saya lumayan rasakan, lega. saya rasakan sih, ya lumayan sih Bu, ada yang bisa saya buat cerita itu Bu, karena saya bingung mau cerita kemana. Jadi sekarang sih udah lumayan lega sih, dan udah ada sedikit pandangan daripada kan sebelumnya aku masih benar-benar kayak bingung banget gitu. Ya, udah gitu dulu ya Mas ya. Ya, Oke, nanti mungkin sesi keduanya menurutku kan butuh tindak lanjut ya Mas. Iya. Jadi nanti sesi kedua mungkin Mas Raffi bisa evaluasi sedikit dan memberikan percobaan kepada ibu, bilang ke ibu dulu, bilang ke orang tua dulu secara keluargaan, bilang baik-baik. Mungkin Iya. kalau ada kemajuan bisa diceritakan kembali besok tindak lanjut sesi kedua. oke. Ya, terima kasih Mas Ilham. Ya, makasih Bu. Ya. 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 Kenapa Mas Raffi kesini lagi? Mau melanjutkan ya? Iya, mau lanjutin Iya. yang kemarin sesi 1 Bu. Oh iya. Nah, kemarin kan aku udah konsultasi nih sama orang tua, sama ibuku, aku udah cerita. Ya. Terus akhirnya itu kayak orang tuaku itu Mempertimbangkan atau bagaimana? ya masih mempertimbangkan, tapi setidaknya ini lebih kayak ya udah gitu loh, maksudnya yang penting aku ada niat dan aku bisa membuktikan kalau aku itu memang benar-benar pengen masuk ke kedinasan, intinya gitu. Ya bagus berarti ya untuk perkembangannya juga, untuk mempertimbangkan juga itu kemungkinan ada, karena kan orang tua juga pasti ingin anaknya juga yang terbaik ya Mas ya. Iya. Seperti itu. Oke. Ya kalau itu mungkin langkah yang dilakukan Mas Raffi itu seperti apa nantinya? Kalau aku sih ya benar-benar mencoba ini ya latihan fisik sama benar-benar ngikutin kedinasan yang pengen nih Bu. Saya sambil browsing cari tahu tentang kedinasan yang tak pengenin itu apa nanti syaratnya atau gimana cara daftarnya. Saya benar-benar mempersiapkan diri juga Bu. Iya, bagus itu untuk anak kelas 10 ya, masih kelas 10 sudah mempertimbangkan itu semua untuk mempersiapkan, kan karena mungkin jangka waktunya juga masih ada 2 tahun lagi ya Mas ya buat Iya. mempersiapkan itu kan, jadi mungkin ada baiknya juga bisa memperbaiki semuanya itu, bisa lihat potensinya, diunggulin potensinya seperti itu. Ya sih Bu. Sebenarnya kenapa? Ya saya Kalau untuk renang itu belum mencoba lagi. ya kalau renang saya mungkin mulai latihan sih Bu. Saya mulai training, saya ngajak teman-teman buat ngajarin renang. Ya. Ya kalau itu berarti mungkin Mas Raffi sendiri punya potensi itu. Ya. Jadi jangan takut, apapun dicoba terlebih dahulu, dilihat dulu potensinya bisa nggak renang gitu. Tapi kan ada nggak kemajuannya renang gitu dari teman-teman juga mau nggak ngajarin Masnya? Mau sih Bu, kemarin sudah 3-4 kali kurang lebih saya ngajak teman-teman renang dan saya juga diajari. Saya sudah Iya. lumayan bisa lah sedikit-sedikit. Nanti kan aku rencananya kan paling enggak 1 minggu sekali atau 2 kali saya latihan renang biar saya benar-benar cepat bisa. Ya itu bagus untuk perkembangannya juga. Oke, kalau gitu mungkin dari sisi ini skalanya gimana Mas? Dari kemarin kan mungkin Mas Raffi belum memberikan skala ya, jadi Ya. yang kemarin kan terlihat sekali kalau Mas Raffi ini cemasnya. Kalau untuk sekarang gimana? Skala dari 1 sampai 10 itu berapa? 9 ke 10 sih Bu. Soalnya saya merasa lebih lega aja, lebih tenang sekarang Bu.
sudah ada gambaran juga, sudah ada pandangan. Kalau saya benar-benar, yang penting intinya saya benar-benar niat dan usaha sih. Kalau sekarang udah tenang juga. Ya, itu mungkin nanti kalau seumpama ada masalah apa, mungkin kecemasan atau bagaimana, bingung juga, mungkin bisa konsultasi lewat WhatsApp ya. Iya. Oke, nanti Ibu beri nomornya. Nanti mungkin kalau Mas Raffi mau bingung lagi atau mungkin kan skalanya udah bagus nih, nah, tapi kan kita nggak tahu namanya, nanti kalau tiba-tiba kita merasa down lagi atau bagaimana, bingung dan mungkin butuh cerita lagi, teman cerita, bisa nanti WA. Iya. Oke. Ya. Ya nanti dikasih nomornya aja Bu, biar nanti kalau kapan aku pengen cerita bisa. Ya, kalau itu sesi yang kedua ini mungkin menurut Ibu berhasil, dan semoga apapun yang jadi tujuannya Mas Raffi bisa dikembangin, bisa dimajuin lagi, bisa dilihatkan kepada orang tua bahwa Mas Raffi ini punya potensi yang mungkin bisa dijadikan untuk kedinasan.